Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Miss berharap kalian semua sehat-sehat ya. Oke anak-anak, kita sekarang masih dalam proses belajar daring ya. Walaupun kita belajar daring, tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Miss mengajak semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sekarang kita masuk di tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1. Dengan adanya kemajuan teknologi, barang-barang buatan Indonesia bisa menjangkau seluruh dunia. Demikian sebaliknya, barang-barang buatan luar negeri bisa kita peroleh dengan mudah di negara kita. Ternyata globalisasi ini memang sudah ada di sekitar kita dengan dukungan beberapa teknologi seperti smartphone, internet, televisi, komunikasi dapat dilakukan secara cepat. Bukankah begitu anak-anak ibu? Ya, informasi dari satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh penduduk di belahan dunia lainnya. Begitu juga dengan kemajuan di bidang transportasi. Membuat jarak ribuan kilometer pun dapat ditempuh dengan waktu beberapa jam dan beberapa hari saja. Nah, anak-anak ibu, tahu tidak apa itu globalisasi? Ayo, siapa yang tahu? Jadi, kata globalisasi berasal dari globalization. Global artinya mendunia. Gestion artinya proses. Jadi, globalisasi adalah suatu proses mendunia yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak. Nah, sekarang perhatikan peta berikut ini. Amati berbagai macam produk yang ada di peta tersebut. Ada batik dari Indonesia. Ada karpet dari Turki. Kemudian ada boneka dari Tiongkok. Mobil dari Jepang. Jam tangan dari Swiss. Dan susu dari Selandia Baru. Adapun tujuan-tujuan yang kita capai adalah sebagai berikut. Muatan ilmu pengetahuan sosial. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Untuk mengetahui kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, mari kita bacalah teks berikut.
ASEAN Youth Camp sebagai pemupuk rasa kebersamaan. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tersebut, mari kita menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa tujuan diselenggarakannya ASEAN Youth Camp? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Untuk menjalin interaksi antar pemuda ASEAN, sehingga kelak terbangun rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Itu jawaban untuk tujuan diselenggarakannya ASEAN Youth Camp. Oke anak-anak, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa manfaat dari diselenggarakannya ASEAN Youth Camp? Ayo, siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Oke anak-anak, manfaat dari diselenggarakannya ASEAN Youth Camp yang pertama, dapat membagi pengalaman berharga yang dimiliki. Yang kedua, mendapatkan wawasan baru. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kapan acara ASEAN Youth Camp dilaksanakan? Ayo, ini pertanyaan paling gampang ya. Ada di teks tersebut. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Acara ASEAN Youth Camp dilaksanakan setiap tahun. Anak-anak, sekarang mari kita amati gambar peta wilayah negara ASEAN berikut. Peta tersebut merupakan wilayah seluruh anggota ASEAN. Pada era globalisasi saat ini, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan seluruh anggota ASEAN. Kerjasama tersebut meliputi bidang sosial budaya, ekonomi, militer, dan masih banyak lagi. Tahukah kamu bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh seluruh wilayah anggota ASEAN? Bentuk kerjasama dan peran negara Indonesia di bidang sosial. Bentuk kerjasama dan peran negara Indonesia di bidang budaya. Muatan bahasa Indonesia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Dan yang ketiga, paragraf terakhir berisi simpulan pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Muatan ilmu pengetahuan alam. Tahukah kamu, pada era globalisasi saat ini, penggunaan listrik sangat besar manfaatnya. Akan tetapi, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum terjamah aliran listrik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pembangkit listrik yang mudah diterapkan di daerah pedalaman. Mari kita pelajari tentang pembangkit listrik dan jenis-jenisnya.
Macam-macam pembangkit tenaga listrik, di antaranya sebagai berikut. Pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Ambil sikap berdoa yang sopan. Kita mulai berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak semua.